Di Indonesia ini makam-makamnya itu berhias sangat raya dengan Hmm, kaligrafi, hmm, kemudian ragam-ragam hias lain. Bagaimana keadaan itu yang cukup berbeda dengan ada yang di Arab, yang bahwa di sana hanya ditandai dengan batu saja gitu. hmm. Apakah itu suatu pengingkaran terhadap ajaran Islam atau bagaimana gitu? Ornamen, ya. Nah, keberadaan ukiran atau ornamen itu bisa saja merupakan pengaruh budaya lokal. Bisa saja pengaruh budaya eh, sebelum Islam hadir. Bisa saja sebuah makam itu memang dimaksudkan diletakkan di tempat yang tinggi karena beberapa faktor. Jadi salah satunya memang terkait apa? Status sosial. Jadi makam raja-raja kita bisa lihat contoh data arkeologi, makam Imogiri itu makam raja di tempat yang tinggi. Terus makam Sunan Gunung Jati itu raja ulama Cirebon juga ditempatkan yang tinggi. Dahulu terhadap makam Islam di mana dari makam Islam itu bisa diketahui Islam masuk ke Indonesia itu dari abad 13. Jadi berdasarkan makam Islam yang dijumpai di Aceh, kita bisa mengetahui sejarah masuknya Islam di Nusantara itu dari abad 13 ya. Makamnya Sultan Malik Al-Saleh. Asaleh ya, Malik Asaleh. Bergabung lagi dengan podcast Bawah Payung. Pada hari ini kita kedatangan tamu pembicara yang dengan materi yang cukup menarik. Eh, Kami bersama dengan Dr. Isman Pratama Nasution. Mas Isman ini merupakan dosen pada jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya. Bagaimana kabarnya, Mas Isman? Baik, Pada hari ini kita hendak memperbincangkan sesuatu isu yang mungkin ini isu yang sangat menarik bagi teman-teman di bawah payung yang juga merupakan mahasiswa pada jurusan arkeologi, Mas. Jadi, perkembangan Islam di Indonesia ini kan salah satu periode yang sangat luar biasa karena dari masa klasik kemudian masuk lagi pengaruh Islam ini menjadi adanya suatu perubahan. Yang mana perubahan-perubahan itu tentu ditandai dengan adanya material kultur yang baru gitu. Nah, sebelum itu eh, kami hendak mempertanyakan kepada Mas Isman bagaimana latar belakang penelitian arkeologi Islam yang ada di Indonesia ini, Mas? baik, baik. Ya, kajian mengenai materi budaya atau tinggalan materi fisik dari periode Islam itu telah dilakukan oleh beberapa peneliti asing, terutama zaman Hindia Belanda. Ya, mereka tentu datang ke Indonesia selain para peneliti asing tadi meneliti apa namanya, meneliti tinggalan budaya dari masa klasik, juga tinggalan penelitian penelitian dari masa Islam. Nah, penelitian-penelitian itu di Indonesia mereka lakukan dengan mengkaji makam-makam, masjid, keraton, dan tinggalan budaya dari masa Islam. Itu sudah mereka lakukan sejak periode abad 18-19. Ya. Itu kita bisa telusuri dari literatur yang mereka tinggalkan. Jadi benda yang artefak ya yang Hmm, kemudian diteliti dalam arkeologi Islam ini menyangkut makam, masjid, kemudian prasasti-prasasti ya, hingga yang lainnya, iya, artefak-artefak yang iya. lainnya. Nah, terkhusus terkait dengan makam, Mas. Karena pada masa sebelumnya makam itu kan tidak ada pada Hmm, masa Hindu-Buddha. iya, Kemudian pada masa Islam muncullah kemudian adanya makam. iya. Nah, bagaimana makam itu bisa menjadi penanda datangnya para orang-orang Muslim dan juga berkembangnya agama Islam gitu di daerah Nusantara. Iya, baik. Jadi berkaitan dengan makam Islam, tentu ini berkenaan dengan ajaran Islam sendiri. Dalam ajaran Islam itu, apabila orang sudah meninggal, tentu dia wajib dikafani, ya. Tentu sebelum dikafani dimandikan dahulu, mandikan, lalu dikafankan, kemudian disolatkan, baru dikebumikan di dalam liang lahat
yang tentu sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai dalam Islam itu harus menghadap ke arah kiblat. Kemudian makam itu diberi tanda. Oleh karena itu, makam-makam Islam itu bisa diketahui dari ciri-ciri di mana terdapat tanda-tanda yang memperlihatkan bahwa itu adalah makam Islam. Salah satunya adalah arah dari makam itu. Arah makam-makam Islam itu umumnya dia kalau untuk kasus di Indonesia itu dia adalah utara selatan, jadi mengarah ke arah kiblat atau agak miring karena sesuai dengan arah dari Ka'bah atau Bah. kiblat terhadap Indonesia gitu ya. Jadi arah kiblatnya itu yang utama dalam makam Islam. Oleh karena itu kita bisa menandai apakah sebuah makam itu makam Islam atau tidak, kita bisa lihat dari orientasi makamnya. Ya tentu selain nanti kita bisa lihat penanda-penanda keislaman lain pada makam itu. Misalnya ada tulisan Arab ya atau kaligrafi Kali Islam, ada juga ayat-ayat suci Al-Quran Al-Quran. atau hadis-hadis atau syair-syair yang menunjukkan bahwa dia makam Islam. Jadi makam Islam menjadi penanda kehadiran komunitas Muslim. Nah, ini penting dalam sejarah awal masuknya Islam di satu daerah. Sangat menarik ya dari yang apa yang dijelaskan Mas Mm-mm. Isman Mm-mm. bahwa Islam yang ada di Indonesia itu ditandai dengan munculnya makam-makam. Mm-mm. Nah, terkait dengan makam sebagai penanda bahwa orang yang dikebumikan di sana itu merupakan orang Islam. Kasus yang menarik Mas Isman Mm-mm. adalah di Indonesia ini makam-makamnya itu berhias sangat raya dengan Mm-mm. kaligrafi, Mm-mm. kemudian ragam-ragam hias lain. Bagaimana keadaan itu yang cukup berbeda dengan ada yang di Arab, yang bahwa di sana hanya ditandai dengan batu saja gitu. Mm-mm. Apakah itu suatu pengingkaran terhadap ajaran Islam atau bagaimana gitu? Ya, mengenai hal itu memang kita harus kembali kepada ajaran dalam agama Islam itu sendiri, di mana ajaran dalam agama Islam itu sendiri kan kewajiban seorang muslim apabila ada muslim lain wafat itu tentu adalah selain mengunjungi ya, lalu mendoakan, kemudian dia apa itu ikut eh, menyolatkan ya, lalu mengantar ke makam ya. Nah, itu kewajiban dalam Islam apabila ada orang yang meninggal. Nah, setelah itu memang dia dikebumikan dengan hanya diberi tanda batu saja. Kalau kita di Arab, di asal tempat Islam ini berada, itu makam-makam itu hanya diberi tanda batu Batu, saja. ya, Karena sesuai dengan ajaran dalam agama Islam itu bahwa bumi ini diciptakan untuk makhluk yang hidup dan juga untuk yang sudah meninggal itu meninggal dikebumikan. Nah, beda dengan agama sebelumnya karena sesuai dengan ajaran mereka itu mereka tidak dikebumikan tapi ada yang di apa namanya diperabukan diprabukan. sehingga pada masa sebelumnya kita tidak jumpai makam-makam gitu ya. Beda dengan Islam, Islam terus dikebumikan. Nah, dalam perkembangannya, makam-makam Islam itu di luar dari negeri Arab itu muncul budaya. Ya, budaya itu misalnya makam itu diberi tembok, ya, diberi cungkup, Cungkup, ya, diberi tembok dan sebagainya. Nah, ini bagaimana? Nah, sebenarnya dalam Islam ada dalil-dalil yang sebenarnya melarang, melarang untuk mengukuhkan atau menembok menembok, atau ya, menulis atau makam-makam tersebut ya. Nah, namun karena tradisi budaya masyarakat hampir di seluruh dunia itu melakukan atau sangat menghargai kerabat apalagi terlebih apa orang yang penting leluhur ya apalagi dia seorang raja raja, sultan tokoh itu besar gitu, akhirnya makam tadi diberi tembok, diberi bangunan, bahkan diberi tulisan tulisan, ukiran, lalu dihiasi. Ya, tentu ini kalau kita anggap ini sebagai apa pengingkaran, budaya yang berasal dari masyarakat
di luar Islam ya tentu itu wajar ya, tapi Islam tidak menganjurkan hal itu gitu ya. Jadi ya karena tradisi masyarakat kita sebelum Islam hadir itu sudah melakukan kegiatan, anggaplah bukan semacam pengkultusan ya, tapi menghargai orang yang sudah wafat, jadi mereka membangun bangunan makam sehingga demikian mudah gitu ya. Eh, Itu faktanya, ya, kenyataannya jadi begitu. semacam penghormatan untuk Penghormatan tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh orang-orang yang besar. dikasihi seperti ya, Iya, Mas. ya. Nah, kemudian terkait dengan aspek budayanya, Mas. Di Indonesia ini kan dulu sebelum Islam masuk, itu Mhm. sudah berkembang kerajaan-kerajaan dengan corak Hindu-Buddha. Iya. Apakah kemudian seni-seni yang berkembang pada masa Islam di Mhm. Indonesia ini juga mendapat pengaruh atau mungkin menyadur Mhm. seni-seni dari masa sebelumnya terkait kebudayaan lokal yang sudah ada? Iya. Nah, berkaitan dengan pengaruh kebudayaan lokal atau pengaruh yang sebelum Islam ada, tentu itu satu hal yang menjadi faktor memperkaya, memperkaya budaya materi Islam yang ada di Nusantara. Kita bisa lihat misalnya pada makam-makam Islam itu selain ada unsur-unsur kaligrafi Arab, Islam ya, ada juga hiasan-hiasan, ada juga ukiran-ukiran atau ornamen-ornamen. Nah, keberadaan ukiran atau ornamen itu bisa saja merupakan pengaruh budaya lokal, bisa saja pengaruh budaya eh, sebelum Islam hadir ya. Dan ukiran, ornamen atau motif-motif itu tentu sebelum Islam sudah ada ya. Misalnya motif ragam hias flora, tumbuh-tumbuhan sudah ada. Ya, bahkan jauh sebelum masa Islam sampai ke masa prasejarah itu sudah ada ragam hias ornamen seperti Tumbuh-tumbuh, tumbuh-tumbuhan, flora, flora, seluruh-seluruhan sulur-suluran, bahkan hewan kan. Kalau kita lihat lukisan gua itu sudah ada hewan hewan. ya. Ya, Nah, tentu dalam Islam motif-motif yang diperkenankan ada sebenarnya motif-motif seperti yang bukan makhluk hidup ya, seperti geometri, geometris, flora, kaligrafi, kaligrafi ya. Kecuali ada beberapa kasus memang terdapat kita jumpai apa namanya antropomorfik. Nah, antropomorfik, ya itu berarti itu adalah budaya lokal, budaya pra-Islam yang muncul pada makam-makam Islam. Nah, kita bisa jumpa itu ada beberapa makam Islam yang ada ragam hias sulur-suluran, ragam hias geometri, ragam hias yang berkaitan tadi dengan antropomorfik, ya, patung manusia. Kalau Anda datang ke Sulawesi Selatan, ada beberapa makam di sana itu ada tokoh patung manusia yang menjadi apa batu batu nisannya, nisan. batu nisannya. Nah, ini kan kalau kita lihat, berarti dia melanggar ajaran atau dalil-dalil dalam Islam yang melarang untuk membuat penggambaran Barang makhluk makhluk hidup. hidup Nah, ini apakah Islamnya yang salah atau manusianya? Nah, tentu tentu manusianya yang tidak bisa atau mungkin belum menyadari bahwa ada fatwa-fatwa, ada aturan-aturan yang melarang itu ya. Jadi tetap dia buat ya. Karena menghargai yang meninggal tadi, mungkin yang meninggal tadi adalah raja, sultan, tokoh penting, sehingga dia dibuatkan patungnya, dibuatkan ragam hiasnya, ornamennya, begitu ya. Jadi mungkin kita jangan menyalahkan berarti ini Islamnya yang salah, tidak. Mungkin manusia yang mengukir, manusia yang membuat tadi bisa jadi dia belum memahami ajaran Islam mengenai pelarangan itu bisa saja dia mengetahui tapi karena eh, rasa dia menghormati pada orang yang sudah meninggal tadi dia tetap melakukan pembuatan patung tadi, membuat lukisan dan sebagainya ya. Jadi jangan kita selalu wah ini Islamnya salah ya enggak, bukan Islam yang salah, ya manusia di manusianya. dalam mempelajari Islamnya belum belum kukuh ya gitu. Belum belum
belum paham betul begitu ya. Mungkin kalau kita sudah paham betul, barangkali kita akan menghindari seperti di beberapa apa namanya kaum ulama itu menghindari adanya gambar-gambar di rumah, ya, foto-foto, pelarangan-pelarangan itu dia ikuti gitu ya, seperti itu. Nah, keadaan yang seperti itu kan Hmm, sangat menarik ya, Mas Isman, hmm, pada kondisi kebudayaan Nusantara yang sangat beragam. hmm, Selain itu, kasus yang menarik di Jawa, seringkali makam-makam Islam itu, makam-makam para raja, para sultan itu berada pada tempat yang tinggi, misalnya bukit atau gunung. Nah, apakah itu, bila kita melihat pendapat-pendapat yang banyak beredar, itu merupakan suatu bentuk keberlanjutan dari masa sebelumnya terkait aspek gunung sebagai tempat yang disucikan? hmm. Apakah ini kemudian juga merupakan aspek kebudayaan lokal yang kemudian tetap berlanjut pada masa Islam, atau ya memang eh, lokasi makam-makam Islam itu tidak ditentukan, bebas saja di mana saja gitu. Ya, mengenai lokasi makam-makam Islam sebenarnya sih tidak ada pedoman ya, tidak ada patokan yang harus di tempat tinggi, harus di tanah datar, atau harus di atas bukit, atau di dekat masjid, atau di dekat keraton. Tidak ada patokan di dalam Islam sebenarnya. Ya, tentu Islam itu yang utama ketika seseorang itu dimakamkan, dia mengikuti proses pemakaman, penguburan yang sesuai syariah Islam. Syariat Islam. Ah, ah. Soal lokasinya, misalnya di bukit atau lokasinya di masjid, lokasinya di keraton, Islam nggak mengatur, tidak mengatur. Yang penting seorang Muslim yang wafat, dia dimakamkan, arah mayitnya itu menuju Kiblat kiblat. di Mekah. Itu saja. Ya, Nah, kalau kita jumpai ada makam Islam di atas bukit, ada makam Islam di dekat masjid, masjid. ada makam Islam di beberapa tempat. Itu bisa jadi kita menelusuri asal-usul atau sejarahnya itu berdasarkan sejarah atau budaya atau kebiasaan masyarakat setempat. Memang kita mengetahui bahwa tempat yang tinggi itu selalu dikonotasikan dengan tempat tinggal dewa-dewa, tempat orang yang suci, Suci. tempat eh, berbagai hal lah yang diutamakan ya dalam masyarakat kita secara universal. Dan jadi secara universal, bukan ini merupakan pengaruh Hindu-Buddha atau pengaruh budaya Persia atau pengaruh budaya, tapi secara universal memang masyarakat itu kan bahkan sejak Nabi Mas, Adam iya, ya itu anak-anaknya Adam itu kan disuruh mengapa namanya menyampaikan kurbannya itu di tempat yang yang tinggi tinggi. gitu kan. Nah, itu kan artinya ada satu referen ya bahwa tempat tinggi itu tempat orang menyerahkan apa namanya menyerahkan korban gitu ya. Nah, bahkan kita ketahui di era Nabi Muhammad SAW dia kan pergi ke Gua Hiro Hero ya, untuk berkhulwat. bersalawat, bermeditasi. Jadi memang tempat-tempat yang tinggi itu menjadi satu tempat yang secara universal merupakan tempat yang apa namanya dihormati ya, dihargai ya, Disucikan termasuk. disucikan ya. Nah, oleh karena itu kita akan jumpai banyak beberapa penyebar Islam itu makamnya di tempat-tempat yang tinggi, ya, di tempat yang tinggi. Seperti makam Sunan Gunung Jati, Gunung Jati. makam Sunan Giri, Giri. bahkan ada makam Raja Islam di Jawa, makam Imogiri. Imogiri, ya. Itu beberapa makam di tempat yang tinggi, ya. Nah, tapi kita juga bisa menjumpai ada makam yang ada di tanah datar. Misalnya makam Raja-Raja Banten, Banten. ya, dia di tanah datar di dekat masjid. Lalu makam Raja-Raja Demak di Masjid Agung Demak, itu juga di tanah datar di dekat masjid, ya kan? Nah, kenapa makam itu di dekat masjid? Ya, ini kita bisa melihat histori sejarah bahwa
Ketika Nabi Muhammad SAW itu dulu eh, bertempat tinggal, itu rumahnya tidak jauh dari masjid. Masjid. Tidak jauh ya, bahkan dia ada pintu masuk dari rumahnya ke masjid. Nah, ketika beliau wafat, ya, beliau dimakamkan di dalam rumahnya. Yang singkat kata, setelah dimakamkan di rumahnya, lalu terjadi pelebaran Masjid Masjid Nabawi. Nabawi. Akhirnya makam tadi berada di dalam lingkungan Lingkungan masjid. masjid. Nah, ini pemimpin Islam di mana makamnya berada dalam lingkungan masjid. Nah, ini menjadi referen, menjadi acuan buat pemimpin-pemimpin Islam, buat tokoh-tokoh agama kalau wafat nanti saya ingin mencontoh pada Nabi, Nabi. yaitu makamnya di sekitar Masjid. masjid, ya kan, di dalam lingkungan masjid. Nah, itu merefernya, ya. Tapi bagaimana dengan makam-makam yang ada di gunung? Mungkin referensinya berbeda lagi. Bisa saja itu pengaruh budaya pra-Islam atau Islam. lokal. Nah, kemudian Mas, terkait dengan makam yang berada pada daerah perbukitan, Hmm, daerah-daerah tinggi, apakah itu juga kemudian menunjukkan status sosialnya? Apakah raja di tempat yang tinggi, kemudian rakyat-rakyat biasa di tempat yang datar gitu. Walaupun pada kasus-kasus yang lain, seperti di Demak dan juga hmm, di Banten, hmm. yang Mas Isman tadi sebut, itu makam-makam para raja-rajanya berada di daerah datar, di sekitar masjid, Ya, begitu. bisa saja sebuah makam itu memang dimaksudkan diletakkan di tempat yang tinggi karena beberapa faktor. Jadi salah satunya memang terkait apa? Status sosial. Jadi makam raja-raja kita bisa lihat contoh data arkeologi, makam Imogiri itu makam raja di tempat yang tinggi. Terus makam Sunan Gunung Jati itu raja ulama Cirebon juga ditempatkan yang tinggi. Jadi ada korelasi bahwa kedudukan seseorang yang tinggi kemudian dimakamkan di tempat-tempat yang Tinggi tinggi, pula. tinggi pula ya. Tapi itu budaya lokal yang mungkin mengakar diikuti oleh masyarakat maupun kerajaan di situ begitu ya. Karena banyak tempat lain tidak seperti itu juga. Jadi ada pola-pola makam tinggi, ada pola-pola makam di tanah datar seperti itu. Ya. Eh, Terkait dengan makam-makam orang biasa, Mas. Hmm, Tadi kita sudah berbincang tentang lokasi makam-makam para tokoh besar, para raja, para sultan. Nah, apakah ada bukti-bukti arkeologi terkait makam-makam orang biasa, Mas? hmm. Makam-makam rakyat kebanyakan gitu dari masa Islam tadi. Nah, ini satu hal yang barangkali perlu ada kajian ya tentang makam-makam orang Orang biasa. biasa, Karena jarang sekali kajian tentang makam-makam orang biasa. Tapi data arkeologi pada umumnya bisa kita ketahui, kita juga menjumpai makam para ulama ya, para ulama. Makam orang-orang yang kita tidak ketahui apakah dia pedagang atau orang biasa. Pada komplek makam-makam di seluruh Nusantara itu kita jumpai situs-situs makam Islam ya. Nah, kalau raja tadi dia dimakamkan di bukit, di dalam lingkungan masjid, masjid, di dalam lingkungan mungkin juga di dalam lingkungan keraton. tertentu, ke keraton ya. Nah, makam orang biasa di mana? Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang baik dan bagus, tapi sebenarnya bisa kita telusuri dari data-data etnografi, ya, bahwa masyarakat umumnya itu kalau ada keluarganya yang wafat atau meninggal, itu biasanya dimakamkan tidak jauh dari rumahnya, makam di sekitarnya. Atau kalau di kampung, makam di salah satu lokasi di perkampungannya, ya. Nah, hanya pada era kolonial Hindia Belanda itu ada anjuran makam-makam tidak lagi boleh berada di dekat rumah ya. Jadi diberi aturan makam-makam itu harus di dalam lingkungan Khusus. khusus tertentu. Anggaplah taman pemakaman umum. Ya, di era Hindia Belanda itu sudah ada aturan bahwa makam itu tidak lagi berada dalam lingkungan
perkampungan atau di rumah atau di dalam lingkungan. Kalau dalam periode Hindia Belanda itu kan biasanya makam-makam di dekat gereja-gereja ya. Iya. Nah, akhirnya dipisah karena adanya penyakit, wabah, sehingga untuk menjauhkan antara makam-makam orang yang wafat karena penyakit dengan lingkungan masyarakat supaya tidak tertular. Jadi dipisahkan. Ya. Nah, tadi kembali kepada makam orang biasa, ya itu tadi ya bisa jadi mereka berada di taman pemakaman umum, tempat-tempat khusus ya. Nah, Mas, kemudian terkait dengan pemisahan itu, Eh, apakah kemudian itu juga didasari adanya pandangan bahwa yang hidup dengan yang mati itu harus dipisahkan, bahwa hmm, yang mati kemudian harus diberi tempat khusus, hmm. dan itu terkait dengan uh, cultural codes yang berkembang gitu pada masa-masa Islam menjelang masa kolonial itu. Gitu. Ya, pada dasarnya kalau dalam data etnografi masyarakat kita, itu biasanya orang yang meninggal itu dia ada proses bahkan pemumian itu ya, berada dalam lingkungan keluarga sampai berapa periode waktu, baru setelah itu dimakamkan, diupacarakan, baru ada proses lagi. Jadi umumnya data etnografi kita menunjukkan bahwa makam orang yang meninggal itu bahkan di daerah Papua kan dimumikan itu Iya, ya. Jadi tidak terpisah sebenarnya antara yang hidup dan yang yang mati. mati. Tapi dalam perkembangannya itu makam-makam orang yang sudah meninggal itu dipisahkan dari orang yang hidup untuk berbagai hal ya. Misalnya kesehatan, untuk berkaitan dengan ajaran agama itu sendiri atau peraturan tadi policy dari pemerintah Pemerintah. ya, banyak hal. Jadi hanya dipisahkan antara makam dengan tempat tinggal orang yang masih hidup, dipisahkan. Ya, jadi hal yang wajar kemudian tempat orang yang meninggal itu ditaruh di tempat pemakaman umum, Mm-mm. lalu kita yang hidup bisa datang berkunjung di tempat pemukiman yang khusus, jadi dipisahkan. Makanya kita akan jumpai di kampung-kampung tua itu makam-makam berada di tempat yang khusus dan jauh. Khusus Ya. Meskipun akan kita jumpai juga makam-makam yang berada dalam lingkungan masjid. Berarti biasanya tokoh-tokoh ulama. ulama penyebar Islam atau tokoh-tokoh kampung yang dianggap menjadi leluhur dari kampung itu. Jadi ada anggaplah ada struktur sosial yang bisa diperlihatkan dari makam yang berada dalam lingkungan masjid atau keraton atau pegunungan yang tinggi dengan pemakaman yang biasa. Eh, Terkait dengan makam yang berada di dekat masjid, Mas, Hmm, apakah itu menunjukkan suatu eh, makna bahwa tokoh-tokoh yang dimakamkan itu dekat dengan agama, dekat dengan sesuatu yang religius itu, yang berbeda dengan konsepsi-konsepsi bahwa makam itu di tempat yang tinggi untuk menghormati orang itu, merupakan tokoh yang eh, dahulu semasa hidupnya merupakan tokoh dengan jabatan yang tinggi. Itu kemudian merujuk pada makam-makam yang ada di Banten gitu, hmm. Mas. Iya, di dalam Islam kan tidak ada aturan makam itu harus di lokasinya ya. Lokasi makam itu di mana tidak ada ya. Iya, Hanya memang biasanya kalau kita mengacu ke negara asal Islam di Saudi Arabia kan hanya diberi satu tempat lahan untuk pemakaman, lalu dikebumikan dikasih tanda saja seperti itu ya. Tentu untuk kasus Nabi Muhammad SAW dia memang makamnya berada dalam rumah yang berada dalam lingkungan masjid ya. Nah, eh, tentu eh, tidak ada aturan di dalam Islam berkaitan dengan lokasi ya. Namun kenyataannya kita akan jumpai ada makam di dalam masjid, bahkan makam di dalam masjid, masjid. makam di lingkungan masjid, ada makam di pegunungan tadi, bahkan di beberapa daerah di Timur Tengah ya, misalnya di daerah seperti Persia ya, mungkin sekarang Iran ya, Irak Irak. ya, bahkan sampai India. Itu penghormatan manusia terhadap yang sudah wafat itu cukup tinggi. Jadi orang yang sudah meninggal itu diberi bangunan yang khusus.
seperti mausoleum. Mausoleum. Nah, mausoleum ya, atau di beberapa tempat atau pada kalau kita mengacu ke prasejarah di Indonesia itu ada waruga, bangunan sarkofag Bagusnya. ya. Jadi kita punya referensi gitu, kita menghormati orang yang sudah meninggal, lalu membuatkan tempat yang khusus. Tentu kalau Anda ingat yang namanya piramid, Piramida, ya. ya itu tempat makam-makam, ya kan, makam raja-raja, ya piramid. Kemudian ada Tugu Menhir, ya. Itu kan tugu memperingati leluhur yang sudah meninggal atau wafat, ya. Eh, Seperti itu ya. Jadi memang penghormatan manusia terhadap orang yang sudah meninggal sangat tinggi ya sehingga mereka membuat bangunan untuk orang yang sudah wafat tadi ya. Eh, Seperti itu ya saya rasa ya penghormatan. Eh, Pembahasan tentang makam ini sebenarnya sangat menarik, Mas, Hmm, karena ketika kita melihat kondisi yang ada di Indonesia dengan hmm, kemudian daerah-daerah di mana kita perbandingkan dengan daerah-daerah yang dahulu Islam berasal dari sana, daerah hmm, Arab, hmm, itu menunjukkan suatu perbedaan. Nah, kemudian terkait masjid yang berada pada makam, hmm. apakah itu sesuatu yang diperbolehkan rumah kemudian karena masjid itu diperluas, diperlebar, kemudian mulai mengekspansi makam tersebut. Lantas bagaimana dengan keberadaan masjid yang berada pada makam? Maka Gitu, seperti itu. ya, eh, tentu kan ini kembali kepada nilai ajaran dalam agama Islam dan sejarah lalu dan faktanya ya. Memang dalam Islam itu dahulu dilarang orang untuk datang ke makam ya. Jadi Nabi Muhammad itu pernah mengeluarkan hadis atau dalil yang melarang orang untuk datang ke makam-makam ya. Tapi pada periode tertentu Nabi membolehkan ya berziarah untuk mengingat orang yang sudah meninggal ya. Dan dalam salah satu hadis juga atau dalil-dalil itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita dilarang untuk sholat di atas makam sebenarnya ya. Jadi dilarang ya. Ada tempat-tempat yang terlarang untuk kita beribadah ya, selain tempat yang najis, tempat yang dilarang untuk kita beribadah, larangan-larangan. Dalam perkembangannya ketika orang boleh berziarah datang ke makam-makam, tentu kan orang datang ke makam itu untuk memberi doa pada yang sudah meninggal. Meninggal, Nah, ketika dia datang ke makam, tentu dia perlu bersuci. Perlu kalau orang membaca doa kan dia harus berwudu, wudhu ya. ya, Lalu pada saat dia datang ke makam, tentu mungkin ada periode masuk waktu sholat sholat. atau ibadah. Nah, kemudian dibuatlah masjid, masjid kecil ya yang berada di dalam lingkungan makam. Nah, ini bisa kita jumpai misalnya pada makam Imogiri ya yang kalau Anda datang ke makam Imogiri itu di bawah tuh ada masjid kecil untuk orang sholat ya atau untuk orang bersuci sebelum naik ke tangga Pemakaman, makam ya. Imogiri di atas itu. Atau misalnya masjid di Sunan Gunung Jati, yaitu juga ada masjidnya ya di sekitar. Jadi ini eh, memperlihatkan fakta-fakta bahwa ketika nanti orang berziarah lalu masuk waktu sholat, dia kan juga nggak boleh meninggalkan Sholatnya. ibadah atau sholat. Oleh karena itu dibuatlah masjid di dekat makam tadi. Nah, hampir pada tiap pemakaman itu terdapat masjid kecil ya atau musola ya yang orang bisa melakukan sholat di sana setelah dia berziarah atau dia berwudu membersihkan diri untuk dia berziarah dan memang ada hukumnya juga kalau kita habis berziarah kan kita harus mensucikan dan sebagainya ya. Jadi mungkin lebih kepada fungsi fungsi praktis ya untuk bersuci dan juga untuk ibadah ya. Yang nggak boleh tinggalkan kan. Iya. Kemudian tentang eh, apa saja yang bisa kita dapat selain dari status sosial itu dalam kaitannya dengan kajian makam, Mas. Oke ya. Nah, kalau kita mengkaji makam Islam
Ya, tentu dia ada fungsinya, ya. Fungsi mengkaji makam Islam itu yang pertama tentu kita belajar bahwa eh, waktu atau sejarah masuknya Islam di satu daerah itu bisa kita ketahui dari keberadaan tokoh Islam yang dimakamkan di satu daerah. Jadi dari makam Islam kita bisa belajar sejarah masuknya Islam di tempat tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua dari makam Islam kita bisa mengetahui mengenai corak dari ragam hias atau bentuk tipe dari makam-makam itu, ya. Jadi kita bisa mempelajari dari segi arkeologi, bangunannya seperti apa, nisannya seperti apa, makamnya seperti apa. Jadi dari segi teknik bangunan makamnya kita bisa mempelajari makam-makam Islam itu dari dua hal tadi, ya. Selain tadi tentu dari makam Islam kita bisa melihat adanya ragam hias, ornamen. Kita bisa mengetahui status sosial dari ornamen tadi, ya. Kita bisa mengetahui juga mungkin dari segi inskripsinya, syair-syair, dalil-dalil, pesan-pesan keagamaan yang ada di dalam makam-makam tadi, ya. Kita bisa mengetahui. Nah, dari makam Islam juga kita bisa mengetahui keberadaan pengaruh budaya lokal. Kalau Anda ke Sulawesi Selatan bisa kita lihat makam-makam Islam di sana itu sangat eh, banyak pengaruh budaya Budaya lokalnya, lokalnya. budaya prasejarahnya. Ya, terdapat nisan makam yang bentuknya memperlihatkan bulu keris, memperlihatkan patung antropomorfik, ya. Nanti kalau di Aceh lain lagi bentuk nisannya raya dengan tulisan-tulisan inskripsi, ya. Lalu di Demak beda lagi, ya. Dan kajian-kajian tentang makam ini sebenarnya sangat eh, banyak manfaatnya, ya, selain yang tadi disampaikan. Kemudian selain dengan aspek makam, Mas, Hmm. apa saja yang bisa eh, dikaji dalam arkeologi Islam? Selain kita berbincang tentang makam, kemudian nisan atau inskripsi yang ada pada makam itu, mungkin harapan Mas Isman sebagai seorang peneliti terkait perkembangan penelitian arkeologi Islam yang ada di Indonesia. Ya, nah, ya memang dalam penelitian arkeologi Islam itu berangkat dari kajian yang dilakukan oleh J.P. Moket dahulu terhadap makam Islam, di mana dari makam Islam itu bisa diketahui Islam masuk ke Indonesia itu dari abad 13. Jadi berdasarkan makam Islam yang dijumpai di Aceh, kita bisa mengetahui sejarah masuknya Islam di Nusantara itu dari abad 13, ya. Makamnya Sultan Malik Al-Saleh. Asaleh, ya, Malik Asaleh. Nah, kajian tentang makam itu penting untuk mengetahui sejarah masuknya Islam di satu daerah. Nah, tentu selain makam Islam juga ada kajian-kajian tentang masjid, ya. Nah, kajian tentang masjid itu bisa memperlihatkan eh, keberadaan komunitas Muslim, karena masjid itu dibangun apabila jumlah masyarakat Muslim di satu daerah sudah jumlahnya banyak, ya. Jadi kajian tentang masjid juga penting bahwa di sana sudah berdiri komunitas Muslim, sudah berdiri satu perkampungan, bahkan kerajaan Islam juga bisa diketahui dari keberadaan masjid yang bentuknya agung, ya, besar, ya. Kita bisa ketahui dari berita-berita itu bahwa di era Samudra Pasai dijumpai ada masjid kerajaan, masjid Kerajaan. agung, ya. Tentu selain tadi ada makam, ada masjid, kita akan jumpai juga apabila satu pemukiman tadi sudah meningkat jadi satu kerajaan Islam, tentu kita akan jumpai tempat tinggal dari raja atau sultan yang kita sebut keraton Keraton. atau istana. Nah, itu juga merupakan objek kajian arkeologi Islam. Ya, jadi ada bangunan makam, bangunan masjid, ada bangunan Keraton. keraton. Nanti belum lagi berkaitan dengan pasar, ya, keberadaan pasar. Pasar. Karena Mm-mm.
eh, Islam itu seringkali tidak jauh dari lingkungan interaksi sosial budaya dalam hal ini pasar ya, pasar ya. Nah, pasar itu juga nanti nggak jauh dari pantai ya, ada pelabuhan, Pelabuhan. pelabuhan. Jadi bangunan-bangunan tadi bisa menjadi objek kajian arkeologi Islam yang sifatnya feature ya, bangunan. Tapi nanti ada juga artefak, seperti misalnya mata uang ya, mata uang Islam ya. Nanti ada juga busana ya, nanti ada juga apa artefak-artefak Islam lainnya ya, seperti keris ya atau pedang ya atau tongkat ya atau mahkota ya. Ada juga keramik-keramik Keramik, ya dari keramik. periode Islam. Kita bisa lihat itu di museum keramik-keramik yang ada tulisan kaligrafi Islam Kaligrafi Islam. ya. Selain nanti juga apa seperti apa namanya Meriam. meriam ya, Ya. meriam ya, persenjataan, alat-alat rumah tangga milik keluarga kerajaan. Jadi sangat banyak artefak Islam selain fitur Islam dan juga belum hal-hal lain yang belum kita sebutkan ya. Misalnya manuskrip ya atau naskah-naskah sastra Islam ya atau juga sangat banyak ya kita bicara budaya fisik atau tinggalan materi Islam itu hampir menyeluruh ya saya rasa ya menyeluruh. Nah ini butuh para generasi muda untuk mengeksplor, meneliti, mengkaji materi budaya Islam dari masa lalu untuk bisa merekonstruksi, menggambarkan mengenai Islam di masa lalu sampai ke masa kini seperti apa gitu ya. Kemudian yang terakhir Mas, dari hasil perbincangan kita tentang makam yang ada di Indonesia. Hmm, Bagaimana kemudian masyarakat Indonesia sekarang itu memandang makam Islam? Apakah sebagai tempat peziarahan, sebagai tempat untuk eh, mengenang para leluhur, dan juga sebagai tempat-tempat untuk berwisata mungkin? Seperti apa pandangan-pandangan baik secara dari segi religi ataupun secara sosialnya seperti itu? ya, ya, tentu kalau kita lihat makam Islam di Nusantara atau bahkan di berbagai belahan dunia lain, ini mempunyai eh, beberapa sudut pandang ya. Kalau kita melihat makam Islam tadi adalah makam para tokoh penyebar Islam, tentu sekarang muncul fenomena masyarakat datang untuk berziarah. Berziarah. Nah, nah masyarakat datang untuk berziarah itu bagaimana? Ya tentu sah-sah saja, boleh-boleh saja dalam rangka dia nanti mengirimkan doa untuk yang sudah meninggal, ya, atau dalam rangka mengenang tentang tokoh penyebar Islam, ya. Jadi ada fungsi sebagai pengingat, Pengingat. pengingat bahwa kita dahulu negara kita atau wilayah kita ini menjadi Islam dan kita Islam ini berkat tokoh-tokoh tadi, tokoh-tokoh yang dimakamkan tadi, yang menyebarkan Islam. Ya, jadi kita harus mengingat itu ya bahwa kita menjadi Islam berkat jasa para penyebar Islam Para tadi ulama. ya, yang makamnya ada di berbagai tempat di Nusantara. Itu saya rasa hal yang penting dari kita ziarah ke makam-makam Islam ya. Nah, yang berikutnya tentu selain kita eh, itu bermanfaat untuk kita mengenang ya, juga untuk pelajaran sejarah ya, sejarah Islam di Nusantara. Ternyata Nusantara itu sekarang menjadi negara yang mayoritas anggaplah masyarakatnya Muslim, Muslim. itu berkat tokoh-tokoh penyebar Islam yang makamnya tersebar tuh dari Aceh, Palembang, ya nanti di Banten, di Cirebon, di Demak, Gresik, dan tempat-tempat lain. Ya, makam-makam tokoh Islam tadi menyebar. Itulah yang menyebabkan kita masyarakat Indonesia itu mayoritas sekarang beragama Muslim. Jadi makam-makam itu mempunyai
peranan penting ya untuk kita mengingat jasa para tokoh penyebar Islam menyebabkan kita masyarakatnya menjadi muslim ya itu ya sebagai apa sejarah ya. Karena sudah berakhir perbincangan kami dengan Mas Isman, saya hendak sedikit merangkum apa yang sudah beliau terangkan terkait bagaimana makam-makam Islam yang ada di Indonesia dari segi penelitian arkeologi. Di Indonesia, makam-makam itu merupakan sebagai suatu bentuk eh, wujud terhadap syariat Islam bahwa orang yang sudah meninggal itu dikafani, kemudian dimakamkan dengan ritus-ritus keagamaan. Akan tetapi kemudian aspek-aspek kebudayaan lokal itu kemudian merasuk ke dalam perwujudan makam itu sendiri. Ya, Dari makam itu dapat kemudian diperoleh informasi mengenai sejarah, siapa tokoh yang dimakamkan di sana, dan kemudian bagaimana perkembangan Islam itu bisa menyebar dan eh, dipeluk oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin seperti itu perbincangan kami dengan Mas Isman tentang makam-makam yang ada di Indonesia. Nantikan terus podcast dari Bawah Payung. Terima kasih.